Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufar Rasulullah dari Universitas Mercu Buana Meruya dengan NIM 4321 9010 162 dengan dosen pembimbing Pak Deden Tarmidi, Dr. MAK BKP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya bab 1 sampai bab 3 yaitu dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Teks Amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi ini studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. Jadi yang pertama itu bab 1 adalah fenomena. Jadi fenomena yang terjadi itu adalah banyaknya wajib pajak yang dalam hal ini adalah pekerja seni atau artis atau masyarakat lainnya yang tidak patuh terhadap pajak. Jadi kemungkinan besar artis yang salah menghitung dan ia menganggap bahwa setelah perusahaan atau pemberi kerja memotong pajak, maka persoalan sudah selesai. Padahal pajak tetap dihitung sampai akhir tahun dengan menggabungkan penghasilan keseluruhan. Jadi ini tidak saja untuk artis ya, tapi untuk masyarakat lainnya juga. Ini bersumber dari detik.com 2017. Jadi slide selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi dari tujuan penelitian ini saya mempunyai 3 poin, dan yang poin pertama itu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Bandung Bojonegara. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh dari teks amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. Dan kita langsung ke bab 2, dan di bab 2 itu ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Jadi yang pertama itu ada teori keagenan. Jadi teori keagenan menurut Maclean 1976 adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Mendelegasikan perbuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Slide selanjutnya itu yaitu variabel Y. Jadi variabel Y itu adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT, dan menyelenggarakan pembukuan. Itu menurut Mulyari dan Setiawan pada tahun 2011. Selanjutnya itu ada pengetahuan perpajakan yaitu X1. Jadi untuk pengetahuan perpajakan menurut Carolina pada tahun 2009, pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan, dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Selanjutnya itu ada X2 yaitu sanksi perpajakan. Jadi sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Itu menurut Mardiasmo pada tahun 2006. Selanjutnya itu ada X3 yaitu teks amnesti. Teks amnesti itu atau penghapusan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Slide selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Jadi yang saya ambil itu pertama ada dari Dewi Kusmawardani dan Muhammad Rifki Asis pada tahun 2017. Itu hasil penelitiannya adalah hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan
pojok program Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua itu dari Wulandari Agusningsih pada tahun 2006. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa yang pertama, penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. Yang kedua itu tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai determinasi 0,444. Dan ada juga yang ketiga itu adalah Niketut Mulyari dengan Putu R. Setiawan pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan ajas R-square sebesar 0,498. Secara parsial, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya itu ada yang keempat, itu kembali kepada Dewi Kusumawardani, kali ini bersama Rumiatun pada tahun 2017. Jadi hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem smart drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Selanjutnya itu yang kelima ada dari Nahdah Fisrah Karnedi dan Amir Hidayatullah pada tahun 2019. Jadi hasil dari penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan teks amnesti. Sedangkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang keenam ada Dona Fitria pada tahun 2017. Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir itu ada Johannes Herbert Tene bersama Julie Sondak dan Jesse Warongan pada tahun 2017. Jadi hasilnya itu adalah nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebesar 66,50%, sedangkan sisanya 33,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Lanjut kita ke kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitiannya itu adalah X1 itu pengetahuan perpajakan, X2 sanksi perpajakan, X3 teks amnesti, dan variabel D-nya itu adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah hipotesis 1, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 2, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hipotesis 3-nya itu adalah teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kita lanjut ke bab 3, itu ada metode analisis data. Jadi di sini menggunakan metode uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. Itu menurut Ijodian 2018. Untuk uji kualitas data menggunakan uji normalitas, dan uji asumsi klasik itu ada uji multikolonialitas dengan uji heteroskedasitas. Selanjutnya itu ada juga untuk uji koefisien regresi secara simultan, yaitu uji F, dan juga yang terakhir uji signifikan parameter individual, yaitu uji T. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.